Shalom Gereja Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita hadir di gereja bukan hanya untuk beribadah, tetapi menjadi bagian dari keluarga Allah. Dalam Efesus 1 ayat 5 mengatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Tuhan menumbuhkan kerinduan secara alami dalam hati kita masing-masing untuk memiliki keluarga, memiliki komunitas. Tuhan memberikan teladan dalam pelayanannya. Murid-muridnya dianggap sebagai saudara dan bukan hanya sebagai murid saja. Menjadi tertanam dalam sebuah gereja lokal tidak hanya berbicara tentang pengerja gereja, tetapi mempunyai keluarga rohani di mana kita saling memberkati satu dengan yang lain. Kita diciptakan untuk hidup dalam komunitas, dibentuk untuk persekutuan dan keluarga. Karena tidak seorang pun dapat menggenapi tujuan Allah seorang diri saja. Alkitab menyebut gereja sebagai mempelai Kristus dan tubuh Kristus. Jadi alasan kita memerlukan keluarga rohani itu identik dengan Tuhan dalam tujuannya dalam kehidupan kita. Yaitu penyembahan untuk terfokus kepada Tuhan, persekutuan untuk menghadapi masalah hidup, pemuritan untuk menguatkan iman, pelayanan untuk menemukan talenta, dan penginjilan untuk melaksanakan amanat agungnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji,
akan namamu selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan
dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan terpancar kami rasakan. Haleluya, hadirat Tuhan sungguh indah Tuhan. Tiada yang lahir, tiada yang lahir, hanya Kau Tuhan. Tiada yang lahir, tiada seperti Kau, hanya Kau Tuhan. Your presence is
Terima kasih Tuhan untuk kumpulan orang-orang percaya yang ada di kanan kiri kami hari ini. Yang menguatkan, yang mendorong, mendukung kami. Sehingga hidup kami tidak berhenti pada satu titik pertumbuhan iman. Tapi kami terus maju, kami bertumbuh menjadi raksasa-raksasa rohani. Untuk menjadi berkat lebih hebat lagi bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Sehingga kami yang mendengar dan menyampaikan kebenaran firman-Mu diubahkan hari demi hari menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus, Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Saudara tentu pernah merasakan seolah-olah semua orang menyorot hidup Anda dan menuntut Anda untuk menjadi orang yang paling sempurna di dunia ini. Paling sempurna, saya kasih tanda kutip. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah mengalami itu dan saya yakin Anda semua pernah mengalami itu. Waktu Anda sekolah, Anda kerja, Anda di keluarga, dengar kalimat-kalimat di mana orang Kristen kok gitu sih? Kamu nih bukannya udah pelayanan ya? Kok kata-katamu nyakiti ya? Kamu bukannya udah khotbah ya? Kok perbuatanmu bisa setega itu sih? Padahal kadangkala kita mungkin nggak sadar melakukan sesuatu atau berkata sesuatu yang menyakiti, yang melukai hati orang lain, ya. Dan pada saat kita dikatai demikian, apa respon kita? Kita kemudian langsung bertobat, menyadari kesalahan kita? Enggak. Kita seringkali jengkel, marah, apalagi jika yang mengkritisi itu bisanya mengkritisi terus. Tapi tidak melihat dirinya sendiri dan kita merasa hidupmu lo nggak lebih baik dari aku juga gitu ya. Nah saudara, kita pasti pernah mengalami kejengkelan-kejengkelan yang semacam itu. Saya ingin menguatkan kita semua, nggak usah jengkel. Justru banggalah, kenapa? Karena pada saat semua mata memandang hidup Anda, semua orang menuntut hidup Anda sempurna, itu artinya Anda dan saya sedang menjalani panggilan Tuhan bagi kita di dunia ini. Kok bisa gitu? Kita lihat Matius pasal 5 ayat yang ke-14-16 dikatakan firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Saya ingatkan kembali, saudara dan saya dipanggil sebagai terang dunia. Terang yang menerangi dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi jelas saudara pasti akan disorot hidupnya. Kenapa? Karena saudara adalah kota yang di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi, semua orang lihat. Dan semua orang mengharapkan Anda jadi terang. Terang itu apa, saudara? Artinya, ini adalah gambaran di mana saudara dan saya diibaratkan sebagai pelita Kristus. Di tengah dunia yang gelap, yang punya kuasa untuk membawa dampak dan mengubah keadaan. Karena bukan kegelapan yang mengalahkan terang, tapi terang yang mengalahkan kegelapan. Berkali-kali saya sudah bawakan ilustrasi dan gambaran ini. Di mana kalau ada terang, pasti ada perubahan. Di mana ada terang, itu akan mengubahkan kegelapan. Bukan kegelapannya yang mengalahkan terang. Itulah panggilan saudara dan saya. Jadi nggak perlu jengkel ya. Kalau seolah-olah semua orang menuntut hidup Anda sempurna. Seolah-olah semua orang nggak mengerti bahwa saudara juga manusia, bukan malaikat. Yang kadang-kala bisa bikin salah. Karena Anda sedang menggenapi apa yang Tuhan panggil buat saudara dan saya. Kita ini memang anak-anak terang. Kota di atas bukit yang tidak tersembunyi. Nah, saudara, ini artinya kita ini dipakai Tuhan untuk membawa kabar baik buat dunia. Untuk membawa kebaikan bagi dunia ini. Itulah fungsi terang. Dan kalau satu orang pengaruhnya bisa untuk 2, 3, 4, 5, 10 orang, bahkan lebih, saudara bayangkan. Kalau kita tergabung dalam persekutuan, dalam kumpulan orang-orang percaya, yang kesemuanya adalah anak terang. Maka persekutuan itu akan menjadi persekutuan terang. Persekutuan terang tentu dampaknya akan sangat luar biasa. Katakan kalau saudara menyalakan satu titik lampu bisa mempengaruhi sekian meter area. Maka pada saat menyalakan 2, 3, 4, 10 titik lampu, itu akan membawa pengaruh terang itu kepada area yang lebih luas. Tentu saudara bisa menangkap gambaran yang saya sampaikan ini. Kumpulan anak-anak terang, persekutuan terang, itu akan membawa dampak yang luar biasa kepada dunia ini.
Nah, problemnya adalah kalau pelita atau terang itu ditutup oleh gantang, itu jadi masalah. Maka kalau kita lanjutkan di ayat ke-16 sampai ayat 15 ke 16 ya, dikatakan di sana orang tidak nyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ya, tidak demikian ya. Demikianlah hendaknya terangmu itu harusnya bercahaya. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dunia ini bisa memuliakan Bapa di surga. Dunia daging ini yang tidak mengenal Allah ini bisa mengenal Allah. Kalau mereka melihat perbuatan baik kita. Kalau mereka melihat kehidupan kita yang menjadi terang itu. Kalau mereka melihat persekutuan orang percaya adalah persekutuan terang. Bukan persekutuan yang malah jadi batu sandungan. Gantang itu adalah wadah untuk mengukur beras. Mungkin Anda yang usianya di atas saya, pasti pernah tahu ya, kalau zaman saya masih kecil tuh, kalau saya ikut orang tua saya beli beras, ada wadah ukuran ya, yang cukup besar, ya, nggak terlalu besar juga, ya, seukuran ini mungkin, yang terbuat dari logam, yang untuk menakar beras setiap kali kita, Bu, beli berasnya 5 kilo, ya itu dia takar itu, saudara, pakai logam. Nah, itu gantang. Jadi itu adalah takaran untuk menakar bahan pokok, ya. Beratnya sekitar, ukurannya sekitar 3,1 kilo, kalau kita melihat sejarah Alkitab pada masa itu. Gantang itu. Jadi kalau pelita itu ditutup sama gantang, ya dia akan mati, dia nggak akan bisa nerangi seluruh area di mana dia ada di situ. Apa artinya, saudaraku? Gantang ini bicara tentang wadah untuk mengukur bahan pokok, yang artinya adalah makanan untuk daging kita, jasmani kita. Seringkali kita gagal untuk menjadi anak terang. Seringkali persekutuan kita juga bukan persekutuan terang. Kita kumpul-kumpul orang percaya, cuma kumpul-kumpul rohani, nyanyi lagu rohani, tapi nggak sungguh-sungguh jadi terang. Itu karena keduniawiannya, kedagingannya yang lebih menonjol ketimbang kerohaniannya. Ya, apa yang terjadi bahwa di gereja mungkin kita nyanyi-nyanyi, tapi di luar gereja mulut kita jelek banget. Mungkin di gereja kita bisa good dengan orang lain, tapi di luar gereja perbuatan kita sangat-sangat mendukakan Tuhan. Inilah yang dikatakan firman Tuhan. Pelita jangan ditaruh di dalam gantang. Jangan ditutupi dengan kedagingan. Jangan ditutupi dengan keduniawian. Sebaiknya kita mulai berbenah supaya persekutuan ini betul-betul menjadi persekutuan yang membawa dampak. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar, bukan? Persekutuan itu berkat dan manfaat yang pertama adalah mendatangkan kekuatan yang lebih besar. Pengaruh yang lebih besar. Tadi sudah saya gambarkan. 1 orang kuat, 2 orang lebih kuat, 3 orang lebih kuat lagi. 1 titik lampu, areanya sekian meter. 2, 3, 4 titik lampu, areanya akan lebih luas lagi. Inilah maksud Tuhan dengan persekutuan terang. Inilah maksud Tuhan dan persekutuan anak-anak terang. Tapi sayangnya, hari ini banyak loh orang nggak mau ke gereja. Orang nggak mau ikut persekutuan. Karena tersandung dengan persekutuan orang percaya. Pak, saya nggak mau, Pak. Itu kalau saya datang ke kelompok sel, kalau ke persekutuan itu isinya orang gosip semua. Jelek-jelekin, kalau yang nggak datang dijelek-jelekin, dihakimi. Saya nggak mau, Pak. Lihat, saudara. Saya nggak mau, Pak. Gimana saya mau bisa tumbuh? Saya ke gereja, pulang dari gereja, saya memang masih manusia lama, Pak. Saya akui, saya masih pergi ke diskotik. Tapi di diskotik tuh loh, Pak, saya ketemu pemimpin pujiannya. Tadi barusan mimpin pujian, pulang ternyata ke diskotik juga. Wih, dan waduh, melakukan hal yang tidak senonoh. Lihat, saudaraku, pada saat kumpulan orang percaya tidak menjadi kumpulan anak terang, bagaimana menjadi berkat keluar? Berkat ke dalam saja tidak bisa. Padahal Tuhan menghendaki saudara bisa menjadi berkat bukan hanya ke dalam, tetapi juga keluar. Nah, Efesus pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai 21, akan menjadi ayat utama kita, menjadi pokok bahasan utama kita, bagaimana pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya mereka tetap menjadi persekutuan terang, supaya mereka tetap menjadi berkat, bukan hanya ke dalam, tetapi keluar. Dan saya rindukan kita sama-sama belajar supaya persekutuan kita
dalam kelompok sel, dalam ibadah gereja, doa malam, itu bukan hanya berhenti di tembok gereja, tapi kita betul-betul jadi terang. Betul-betul memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati orang tua kita, memberkati sekolah kita, memberkati tempat kerja kita, memberkati masyarakat kita. Bagaimana caranya? Mari kita akan lihat satu persatu apa yang diingatkan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 supaya persekutuan orang percaya menjadi persekutuan terang, menjadi persekutuan yang membawa dampak dan pengaruh yang mengubahkan. Kita mulai dari ayat yang pertama dari Efesus pasal yang kelima. Firman Allah berkata, "Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih." Kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca ayat kedua dan selanjutnya disebutkan bagaimana di dalam persekutuan orang percaya, pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kalau engkau adalah anak-anak terang, persekutuan yang mau menjadi terang, dampak bukan hanya di dalam tetapi di luar tembok gereja, jauhi percabulan, kecemaran, keserakahan, hindari perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, hal-hal yang tidak pantas. Saudara bisa baca nanti yang lainnya lagi. Dilanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Dan itu semua puncaknya di ayat yang ke-18 dikatakan firman Tuhan, "Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu." Bagaimana kuncinya? Alkitab berkata, "Hendaklah kamu penuh dengan roh." Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini kunci yang pertama. Bagaimana persekutuan kita adalah persekutuan terang, persekutuan di mana orang dunia yang tinggal dalam kegelapan, yang berakhir pada kebinasaan, bisa menemukan keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Adalah bagaimana komunitas kita, persekutuan kita, harus menjadi persekutuan yang penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku, perbandingan yang dihadirkan Rasul Paulus di sini disengaja sedemikian rupa bahwa orang yang dipenuhi dengan roh diperbandingkan dengan mereka yang mabuk oleh anggur. Karena kita tahu pada saat alkohol dalam anggur itu mempengaruhi orang yang sedang meminumnya, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Menguasai hampir seluruh pikiran dan keinginannya. Jadi di sana perbandingan ini sedang menguatkan pesan dari Rasul Paulus. Bagaimana seharusnya hidup oleh roh. Itu Roh Kudus menguasai seluruh pikiran dan keinginan kita. Kalau saudara masih ingat beberapa waktu lalu kita pernah membahas kebenaran firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 5 tentang bagaimana orang percaya, saudara dan saya hidup dipimpin Roh Kudus. Ada dampak yang besar kalau kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Kita bukan hanya mengalami Roh Kudus, tapi kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita mau terus belajar mengenal Roh Kudus dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Setidaknya dampaknya 3. Yang pertama, Galatia 5 merinci saudara dan saya akan dimampukan oleh Allah Roh Kudus untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia akan mengajarkan, memberitakan kebenaran kepada saudara dan saya. Nah, kalau kita bisa berjalan dalam kebenaran, kebenaran itu membebaskan. Kebenaran itu artinya kita hidup dalam berkat kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Tidak berhenti di situ. Kalau kita rinci lagi Galatia 5, kita ingat di Galatia 5, Alkitab mengingatkan kita tentang buah roh. Dengan kata lain, pada saat saudara dan saya hidup penuh dengan Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Di sana, saudara dan saya dimampukan untuk bertumbuh dan berbuah-buah dalam karakter kita. Dan saudara yang terakhir, kalau saudara nanti ingat kembali, saudara buka kembali Galatia pasal 5, saudara dan saya akan diberi kemampuan, didorong oleh Roh Kudus untuk mengalahkan kedagingan kita. Tanpa Roh Kudus, kita nggak akan mampu mengalahkan daging kita sendiri. Tanpa Roh Kudus, kita akan sulit untuk mengatakan tidak kepada keakuan kita. Karena sejatinya kita semua ingin semuanya berfokus kepada aku, dan aku. Saya sudah katakan berkali-kali. Setiap kali muncul kata aku, muncul masalah. Setiap kali seorang istri berkata, mana keadilan buat aku? Muncul masalah. Pada saat seorang suami berkata, mana hormat untuk aku? Maka muncul problematika rumah tangga di situ.
Pada saat seorang anak berkata, "Mana cinta untuk aku?" Setiap kali kata "aku" muncul dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pertemanan, dan dimanapun itu, di mana kata "aku" itu lebih besar dari yang lainnya, muncul masalah. Dan memang tidak mudah tanpa Roh Kudus. Tetapi Galatia pasal 5, kalau saya boleh kutip satu bagian saja dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-21, saya akan baca ayat 16 sampai 17 saja. Firman Allah berkata, bagaimana kita bisa mengalahkan kedagingan itu? Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman-Nya tadi di kitab Efesus pasal yang ke-5, Galatia 5 menulis seperti ini. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tadi sudah katakan, pelita ditaruh di gantang adalah gambaran di mana saudaraku, kehidupan terang itu seringkali dikalahkan oleh kedagingan kita. Tapi kalau kita mau mengalahkan kedagingan itu, Alkitab berkata hiduplah oleh Roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Saya sudah sampaikan berkali-kali, roh dan daging keduanya bertentangan. Tidak pernah berjalan bersama-sama. Dan kenapa kita perlu hidup dalam roh? Kita perlu penuh dengan roh. Pada saat kita penuh dengan roh, karena bertentangan dengan daging, maka kita akan sulit untuk melakukan perbuatan daging. Bahkan tidak mungkin kita akan melakukan perbuatan daging. Maka dari itu saudara dan saya harus hidup oleh roh. Supaya perbuatan kedagingan, kecemaran, percabulan, hawa nafsu, perzinahan, kata-kata kotor, kata-kata jorok yang umum dilakukan oleh orang-orang dunia dalam persekutuan mereka, itu tidak terjadi dalam persekutuan orang percaya. Dan pada saat orang percaya tidak hidup dalam kedagingan itu, maka kita hidup dalam terang, maka kita bisa menerangi dunia yang gelap ini. Problemnya adalah bagaimana caranya. Bagaimana kita hidup oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara masih ingat beberapa waktu lalu saya pernah mengkhotbahkan tentang satu khotbah berjudul Spirit Led, dipimpin oleh Roh Allah. Saudaraku, di sana saya berikan 2 tips sederhana yang dari firman Allah. Firman Allah mengajar kita 2 hal. Kalau kita mau hidup oleh Roh Kudus, yang pertama, saudara dan saya harus hidup membiasakan diri membaca dan merenungkan firman Allah. Kenapa demikian? Tubuh kita kalau dikasih makan fried chicken, bisa kenyang, nyaman, enak. Betul, saudara? Tapi roh nggak bisa dipuaskan dengan fried chicken. Karena makanan daging bukanlah makanan untuk roh kita. Jiwa kita bisa diberi makan dengan jalan-jalan. Kia-kia, liburan kemana. Wah, jiwa kita senang. Roh kita nggak bisa dipuaskan dengan itu. Roh kita makanannya firman Allah. Itu kenapa saudaraku firman dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau kita melihat ya, satu bagian per bagian firman Allah mengatakan bagaimana firman dan Roh Allah punya peranan yang sama. Mengajarkan kebenaran. Membuat saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Tidak bisa dipisahkan. Semakin kita hidup dalam firman, semakin bertumbuh roh kita. Semakin kita hidup dalam kepenuhan roh. Saya ingin membagikan satu ilustrasi yang pernah saya dengar dan itu bagus sekali. Ada seorang petani pada satu kali pergi ke hutan dan dia mendapatkan 2 anak serigala. Dia bawa pulang itu 2 anak serigala. Dan pada sampai di rumah dia taruh di kandang yang berbeda. Dan dia pelihara, setiap hari dia kasih makan. Satu kali anak dari petani itu bertanya kepada bapaknya, "Pak, kalau nanti sudah besar, kemudian ditarungkan, diadu, kira-kira mana yang menang?" Bapaknya dengan sederhana berkata, "Jelas yang tak kasih makan lebih banyak, yang makannya lebih banyak. Itu yang pasti menang." Dari ilustrasi sederhana ini adalah ilustrasi yang sebetulnya gampang kita mengerti. Ya karena kalau makannya lebih banyak, biasanya badannya jadi lebih kuat, lebih besar. Ya, binatang kalau makan lebih banyak, dia akan lebih besar badannya dan lebih kuat ototnya mungkin. Dan Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau badan lebih besar, dia akan jauh lebih mudah menang. Apa yang saudara tangkap dari ilustrasi ini? Garis bawahi kata-kata petani itu. Yang makan yang makan lebih banyak, itu yang menang. Yang makan lebih banyak, itu yang menang. Saudara, mana yang makan lebih banyak?
Daging saudara atau roh saudara? Kalau yang dikasih makan dagingnya lebih banyak ketimbang ngasih makan rohnya. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapapun kalau kita lebih banyak hidup dalam kedagingan. Karena yang kita kasih makan daging kita terus. Yang kita kasih makan keakuan kita, maka daging yang menang. Jangan lupa kata petani tadi, yang tak kasih makan, yang makan lebih banyak, yang menang. Sebaliknya kalau saudara makan firman Tuhan, semakin banyak makan firman Tuhan, semakin banyak merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya cuma di minggu khotbah gereja, bukan hanya cuma di care, tapi dimanapun saudara belajar untuk merenungkan firman, baca firman satu pasal tiap hari. Saya percaya, roh Anda akan tumbuh, dan roh Anda akan mengalahkan daging Anda. Bapak Ibu Saudara, biasakan hidup oleh firman. Itu tips yang pertama. Yang kedua, biasakan bercakap-cakap dengan Allah. Semakin kita sering mendengar suaranya, semakin kita banyak bercakap-cakap dengan Tuhan, kita akan makin peka dengan pimpinannya. Seperti halnya saudara, peka pada waktu Anda dengar suara istri Anda di kejauhan lewat telepon mungkin. Karena saudara terbiasa bercakap-cakap dengan dia. Demikian juga pada saat kita terbiasa bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Kita akan mengerti bagaimana hidup menguatkan roh kita dan mengalahkan kedagingan kita. Saudara bayangkan sebuah persekutuan di mana setiap orangnya dewasa rohani, setiap orangnya penuh dengan Roh Kudus, setiap orangnya belajar mengalahkan keakuan dan kedagingannya. Wow, itu persekutuan terang. Itu persekutuan yang dampaknya pasti luar biasa. Apakah itu persekutuan kita? Apakah saudara ada dalam persekutuan yang demikian? Mari kita cek. Apakah kita sudah membangun satu persekutuan yang penuh dengan Roh Kudus? Nah, kalau kita melanjutkan di ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, dikatakan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Ini bukan maksudnya saudara kalau ngomong satu dengan yang lain seperti India ya, nyanyi gitu ya. No, tetapi kita tahu pujian dan penyembahan di sini bicara tentang semua hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tahu dong, kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan itu yang seperti apa. Gosip tentu tidak menyenangkan Tuhan. Fitnah tentu tidak menyenangkan Tuhan. Kata-kata jorok yang tidak pada tempatnya, yang tidak sopan, tentu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita hindari itu. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini yang Tuhan suka. Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Kunci yang kedua, persekutuan kita menjadi persekutuan terang adalah penuh dengan pujian dan penyembahan. Mari jadikan persekutuan kita penuh dengan pujian dan penyembahan. Sekali lagi, ini bukan tentang pujian penyembahan nyanyi-nyanyi terus. Enggak, tetapi bagaimana mulut kita itu dipenuhi dengan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Powerful sekali kekuatan dari kata-kata. Bapak Ibu Saudara, kalau saya suruh pilih, pasti saudara pilih yang saya juga pilih. Mana yang saudara pilih? Saudara tinggal bersama perempuan cantik, istri yang cantik, tapi kata-katanya pedas sekali. Tiap hari kata-katanya sangat pedas. Nggak enak, saudara. Amin. Tapi mungkin saudara bisa tinggal sama perempuan yang nggak secantik yang tadi saya katakan, tapi mulutnya manis sekali. Mulutnya lembut sekali. Itu indah sekali. Sebaliknya juga demikian dengan istri-istri. Saudara kalau disuruh pilih, mana yang saudara pilih? Tinggal dengan orang yang kata-katanya kasar, kata-katanya makian, kata-katanya kematian, atau kata-katanya yang kehidupan, yang membangun, yang menguatkan. Saudara bisa pilih. Apa yang sedang saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara? Kekuatan yang keluar dari mulut kita itu luar biasa. Karena saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan Tuhan itu powerful, kuasa yang keluar dari perkataannya. Saudara dan saya juga punya kuasa dalam perkataan kita loh. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kitab Amsal. Pasal yang ke-18 dan 21. Hidup dan mati dikuasai
Lidah. Bukan hanya jasmani, saudara. Ini luar biasa loh. Amsal 18:21. Waktu ini dicatat mungkin belum dikenal kolesterol ya, dikenal diabetes. Tetapi sudah dicatat oleh firman Allah, hidup dan mati dikuasai lidah. Kita bisa kuasai lidah kita, kita bisa kendalikan lidah kita. Kita akan menghindarkan diri dari penyakit-penyakit yang bisa membawa kita kepada kematian yang tidak mengenakan, yang penuh dengan penderitaan karena kolesterol, diabetes, dan yang lainnya. Tapi tidak berhenti di situ, kita tahu bahwa siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan kata lain, kalau kita suka menggemakan hal-hal yang buruk, maka buah yang buruk yang kita akan terima. Saudaraku, mari kita kuasai lidah kita. Mari kita isi lidah kita dengan pujian dan penyembahan. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama dengan perkataan mulut kita. Saudara bisa membayangkan kalau satu persekutuan di mana saudara masuk di sana, perkataannya itu menyenangkan Tuhan, mengangkat pujian, penyembahan, dan syukur kepada Tuhan. Tuhan bertahta di tempat itu, saudara. Dan tentu perkataan yang penuh pujian, penyembahan yang mendatangkan kesenangan bagi Allah itu bukan gosip, bukan fitnah, bukan kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata penghakiman gitu ya. Bukan. Tapi kata-kata yang membangun, yang menguatkan iman, yang tidak membawa ketakutan, yang mendorong orang untuk maju, yang memotivasi, menginspirasi, bukan memprovokasi sebaliknya. Saudara bisa membayangkan kalau persekutuan isinya anak-anak terang memutuskan menjadi terang lewat perkataannya. Luar biasa. Saudara lihat hari ini, saya menemukan begitu banyak media sosial seperti Instagram diisi oleh orang-orang yang followernya banyak. Itu adalah mereka-mereka yang memotivasi orang lain. Saya sangat diberkati dengan banyak motivasi yang diberikan melalui akun-akun media sosial. Saudara lihat, kadangkala saudara pasti pernah mengalami seperti yang saya alami. Pada saat saya lemah, entah bagaimana Tuhan menuntun saya membuka media sosial dan saya melihat sebuah kata-kata atau kalimat atau kemudian cerita yang ada teksnya begitu, ada subtitlenya yang memotivasi saya. Padahal kenal orangnya juga enggak. Tetapi pada saat saya melihat itu, saya dikuatkan kembali dan saya disegarkan kembali. Powerful sekali, saudara. Saudara membayangkan? Bagaimana kalau orang-orang percaya, anak-anak terang, mau melakukan seperti yang Paulus pesankan di dalam firman Tuhan di Efesus pasal 5. Saudara dan saya akan menjadi terang yang menelanjangi kegelapan. Akan menjadi terang yang mengalahkan kegelapan dunia ini. Dunia ini boleh berkata-kata negatif. Media sosial hari ini banyak sekali diisi dengan caci maki, saling balas, sindiran, kritikan tajam. Mari kita melakukan yang sebaliknya. Mari kita ada pujian dan penyembahan di situ. Mari mulut kita menyenangkan Tuhan dan sesama di situ. Mungkin mereka yang kata-kata pedas, yang kritis, yang julid itu, saudaraku, followernya jadi lebih banyak karena viral. Tapi kita nggak mau viral karena itu. Kita memilih untuk mengisi mulut kita dengan yang baik. Supaya kita menuai yang baik. Percayalah, kalau kita menggemakkan dengan baik, akan ada waktunya pengaruh kita akan menjadi luar biasa baik. Baik buat diri kita dan orang lain. Mazmur mengatakan demikian, bukan? 40 ayat 4 dari kitab Mazmur ditulis. Yang memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Wow. Nah, saya percaya. Puji-pujian dan penyembahan lewat mulut kita. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama dengan mulut kita. Menguatkan, membangun kata-kata yang jauh dari kata-kata yang cemar. Yang Tuhan mau kita hindari dari persekutuan kita. Itu akan membawa banyak orang kepada Tuhan, saudara. Mari kita siap dipakai Tuhan. Perbaiki mulut kita. Saudara nggak harus jadi istri yang jago masak, masakan bintang 5. Untuk bikin suami saudara betah di rumah. Saudara nggak perlu jadi suami dengan penghasilan
5 koma, 10 koma. Ya, asal jangan tanggal 5 langsung koma ya, tanggal 10 langsung koma. Ya, maksudnya adalah penghasilannya besar, baru kemudian membahagiakan istri. No. Pada saat ini, saat Anda mendengar firman dan Anda memutuskan, saya mau mengisi mulut saya dengan pujian dan penyembahan. Lihatlah, komunitas Anda akan berubah. Keluarga Anda akan berubah. Bayangkan kalau papa, mama kata-katanya saling menguatkan, saling penuh mesra. Itu keluarga amazing. Ya, itu keluarga hebat. Sekali lagi, nggak perlu, nggak harus. Ya, kalau saudara mau mengusahakan itu bagus. Nggak harus saudara bisa pinter masak. Saudara nggak harus punya penghasilan besar. Percaya satu hal. Pujian, penyembahan, mulut yang menyenangkan Tuhan dan sesama. Itu membawa dampak yang luar biasa. Kita lanjutkan di ayat yang kedua dari Efesus pasal yang kelima. Kembali kepada perikop utama kita hari ini. Hiduplah di dalam kasih, pesan Paulus yang berikutnya. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita perlu menjadi persekutuan yang penuh kasih Allah. Penuh dengan kasih Allah. Pesan yang ketiga dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Demikian pula kepada seluruh jemaat Tuhan hari ini. Saudara, kalau kita cermati ayat yang kedua itu luar biasa. Karena dikatakan di situ firman Tuhan, kita mengasihi bukan karena kita mau. Kita mengasihi karena Kristus lebih dulu mengasihi dan mengorbankan nyawanya untuk kita. Dengan kata lain, Anda hanya bisa menjadi persekutuan yang diisi anak-anak terang, yang penuh kasih satu dengan yang lain. Kalau di situ ada anak-anak terang yang mau mengisi dirinya dengan kasih Allah. Saudara tidak akan bisa mengasihi seperti Allah mengasihi kalau kita tidak mengizinkan diri kita dikasih oleh Allah terlebih dahulu. Makanya kenapa saya bilang, anak-anak Tuhan yang mau mulai pacaran, mulai dengan faith terlebih dahulu. Karena seseorang tidak akan mungkin mengasihi kalau dia tidak dikasihi. Dan kasih di sini saya garis bawahi adalah kasih Allah, kasih agape. Bukan kasih eros yang menuntut balik. Bukan kasih filia yang hanya kasih karena keluarga, karena hubungan kerabat. Tapi kasih agape, nggak ada syaratnya. Nggak pandang bulu, nggak pandang kamu dari status apa, dari latar belakang apa. Saudara, Anda hanya bisa mengasihi dengan kasih Allah. Anda hanya bisa mengasihi dengan kasih agape kalau saudara sendiri mengalami kasih Allah. Saudara hanya bisa mengasihi mereka yang menyakiti saudara dengan kasih Allah. Saudara, kita nggak bisa mengasihi mereka yang menyakiti kita dengan eros. Karena eros itu berkata, kalau kamu baik, saya baik. Kamu buruk, saya buruk. Kita nggak bisa mengasihi mereka yang menyakiti kita dengan kasih filia, apalagi jikalau kita nggak punya hubungan kekerabatan sama sekali dengan mereka. Makanya lihat nih hari ini. Netizen Indonesia dikenal sebagai netizen yang dalam tanda kutip sadis di dunia. Sedikit orang buat salah, komentar negatifnya luar biasa, saudara. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk mengasihi, apalagi mereka yang menyakiti kita, hanya dengan kasih manusiawi kita. Kita butuh kasih Allah. Kita perlu mengalami kasih Allah. Kita perlu terus mengizinkan kasih Allah menguasai persekutuan kita. Sehingga kita dimampukan mengasihi orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Terutama mereka yang menyakiti kita. Bukankah firman Allah berkata, Tuhan datang bukan untuk orang sehat, Tuhan datang untuk orang sakit. Mungkin hari ini dalam persekutuan kita menemukan ada banyak orang yang sedang sakit, yang butuh kasih. Yang hatinya pahit, yang kadangkala ditolong, malah mentung kita balik, mukul kita balik. Kadangkala dikasih, malah salah mengerti dan menganggap kita menyakiti mereka.
Mereka menjadi gampang sekali tersinggung. Gampang sekali dikit-dikit dipak perasaan. Saudaraku, kita dipanggil untuk dunia yang gelap ini. Dan kita perlu kasih Allah memenuhi hidup kita. Supaya kita bisa mengasihi mereka yang terhilang. Kalau kita kembali sebentar di Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Tidak dikatakan terhadap yang baik saja sama kita. Yang mesra saja dengan kita. Enggak. Terhadap yang lain. Semuanya. Penuh kasih mesra. Saling mengampuni. Again and again. Lagi dan lagi. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita nggak perlu syarat yang lain selain syarat bahwa Allah sudah mengasihi dan mengampuni kita. Jadi setiap kali kita bertanya, Tuhan, perlukah saya mengasihi dia? Perlukah saya mengampuni dia? Tuhan akan balik bertanya kepada kita. Sudahkah aku mati buat kamu? Sudah aku mengasihi kamu? Kalau jawabannya ya, artinya jawabannya ya. Bahwa saudara dan saya harus mengasihi dan mengampuni mereka yang bersalah dan menyakiti kita. Kenapa? Karena Kristus sudah melakukannya buat kita. Itu alasan kita mengasihi. Karena Tuhan sudah lebih dulu melakukannya bagi kita. Maka kita mau melakukannya kepada mereka, kepada orang lain di kanan kiri kita. Wow, persekutuan yang demikian, yang penuh kasih mesra, yang penuh kasih Allah, yang tanpa syarat kasihnya. Itu amazing. Itu luar biasa. Itu akan mendatangkan terang di kegelapan yang sepekat apapun. Saudaraku, dunia semakin dipenuhi dengan kegelapan. Kemurtatan manusia semakin mencapai puncaknya. Hari-hari ini semakin banyak dosa, semakin banyak perilaku manusia yang tidak mengenal moral, dianggap baik oleh banyak orang dunia. Dan kita mulai berkata, apa bisa kita mempengaruhi dunia yang gelap ini? Sepekat apapun kegelapan, terang selalu mengalahkan kegelapan. Amin, saudara? Tapi kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita perlu menjadi persekutuan. Kita perlu berkumpul. Kita bersekutu dengan orang-orang percaya yang lainnya. Orang-orang percaya perlu memutuskan untuk menjadi anak-anak terang dan bersekutu. Karena persekutuan terang artinya kekuatan yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar, sehingga saudara bisa menjadi pengaruh yang baik bagi lingkungan kita. Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Kita perlu penuh dengan pujian dan penyembahan. Kita perlu penuh dengan kasih Allah. Pada saat kita mengalami itu, dan mengizinkan Roh Allah sepenuhnya memimpin hidup kita, kita akan hidup sebagai teladan. Hidup jadi terang, jadi panutan bagi banyak orang. Saudaraku, dunia menunggu itu. Itu kenapa kalau tadi kita sudah baca di kitab Matius, biarkan orang dunia melihat perbuatan baikmu, sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Saya berdoa kita yang mendengar firman ini, mengambil keputusan pribadi, saya mau jadi bagian persekutuan terang. Karena persekutuan terang, artinya setiap pribadinya harus mengambil keputusan pribadi. Dan sepakat untuk bersekutu. Sekalipun mungkin ada perbedaan, ada ketidakcocokan kadangkala. Jangan itu menghalangi kita untuk bersekutu sebagai persekutuan yang membawa terang Kristus. Izinkan Roh Allah menuntun hidup kita, supaya buah-buah kita dilihat dunia, dan dunia yang gelap ini mengenal Allah. Dunia butuh buah dari perkataan dan perbuatan kita. Jangan kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang hanya melulu mengurusi urusan-urusan pelayanan yang seolah-olah berbau rohani. Mereka butuh kekristenan yang bisa dilihat dan dirasakan. Saudara, mereka butuh bukti nyata. Karena lebih gampang ngelihat buahnya. Lebih gampang lihat teladannya ketimbang hanya teorinya. Ketimbang lihat penampilan kita.
Saudara, perkataan perbuatan yang adalah buah-buah dalam kebenaran firman Allah itu mengubahkan. Coba saudara lihat gambar ini. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gambar pohon ini, coba tebak ini pohon apa? Harusnya tahu saudara. Ya, saya cukup yakin beberapa di antara saudara kesulitan menebak pohon apa. Tapi kalau saya tunjukkan buahnya, saudara bisa tebak. Pohon mangga. Gampang ya ternyata, lebih gampang mengenali buahnya ketimbang pohonnya. Saya lanjut lagi. Pohon apa ini saudara? Ada yang tahu? Bisa komen di live chat atau di kolom komen. Saya kasih buahnya. Ternyata pohon apel. Satu lagi saya tampilkan pohonnya. Tapi nggak akan saya tampilkan buahnya. Ini buat kuis, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti tinggalkan di kolom komentar, ya, di kolom chat, boleh di live chat atau di kolom komen umum, ya, di public chat, ya. Anda boleh tulis namanya, sebut jawabannya. Ini pohon apa? Saya nggak tampilkan buahnya, saudara. Ya, ini pohon apa? Nanti kalau Anda yang ketinggalan bisa juga boleh kirim ke nomor care center 081794947789, ya. Saudara bisa cek lagi nanti kalau lupa nomornya di bagian pengumuman gereja. Saudara akan lihat di situ. Ya, nomor care center, kirim ke sana jawaban saudara. Saya tunggu hari ini saja, ya, hari Minggu saja. Lewat jam 12 malam sudah tidak dihitung. Ada hadiah menarik menanti Anda. Oke. Saudara bisa menangkap pesannya di sini? Ternyata lebih gampang mengenali buahnya ketimbang pohonnya. Begitu kita lihat buahnya, kita tahu pohonnya. Saudara nangkep maksud saya? Kalau saudara mau dikenal dunia, dunia butuh buahnya. Itu yang gampang dilihat. Mereka nggak bisa, saudara. Hari ini mereka memang nggak kenal Allah. Mereka nggak kenal Tuhan. Bagaimana mereka kenal Tuhan? Bagaimana mereka memuliakan Bapa di surga? Kalau nggak lihat perkataan dan perbuatan kita. Dan untuk kita ada dalam perkataan perbuatan yang jauh dari kecemaran, jauh dari keserakahan, jauh dari kata-kata sembrono, kata-kata kotor, dan yang lain sebagainya yang dicatat dalam Efesus pasal 5 tadi. 3 tadi kuncinya. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan pujian dan penyembahan. Dan yang terakhir, penuh dengan kasih mesra. Kasihnya Allah. Amin. Kita berdoa. Oh Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, karena kami tidak mampu tanpamu. Kami perlu Engkau Roh Kudus, tuntun hidup kami supaya semakin hari hidup kami semakin berkenan di hatimu, semakin menyenangkan Engkau. Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-anak terang. Kota di atas bukit yang tidak tersembunyi, disorot orang dan orang melihat Allah melalui kehidupan kami. Dan biarlah itu terjadi dalam iman percaya kami. Mulai hari ini hidup kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus, sehingga dunia melihat Kristus melalui kehidupan kami. Melalui persekutuan kami. Jangan sampai orang datang ke persekutuan kami, kumpulan kami sebagai orang-orang percaya justru malah tersandung karena kehidupan kami sebagai orang-orang percaya tidak mencerminkan Kristus. Pimpin kami untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam Roh Allah. Hidup penuh dengan pujian dan penyembahan. Hidup penuh dengan kasih Allah. Sehingga dunia yang gelap ini diterangi oleh perkataan dan perbuatan kami yang ada di dalam terang kebenaran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk menjadi alat-Mu, memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jemaat Tuhan,
angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah engkau berjalan dalam terang Tuhan, sehingga kemanapun engkau pergi, kegelapan dunia menyingkir. Kegelapan dunia engkau kalahkan. Karena perkataan dan perbuatanmu mencerminkan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Amin. Bapa